Hello and welcome back to Tech Auto. Kali ini kita akan membahas sebuah motor yang kurang populer keberadaannya di Indonesia. Bahkan, jutaan orang tidak menyadari bahwa motor ini masih dijual di dealer Yamaha. Apakah motor itu? Dan kenapa motor itu tidak populer di Indonesia? Kali ini kita akan membahas reviewnya, yaitu Yamaha Soul GT 125 tahun 2018. Sejujurnya memang ini adalah motor yang agak membingungkan tujuan pangsa pasarnya. Memang lineup Yamaha sekarang ini agak membingungkan. Sebetulnya bukan hanya Soul GT saja yang kehilangan arah. Saudara kandung sesusunya yaitu Mio M3 pun juga bernasib sama. Nanti kapan-kapan kami akan bahas tentang Mio M3. Seperti biasa, kita bahas sedikit sejarahnya, tapi kami hanya menjelaskan yang generasi Soul GT-nya saja, karena sebenarnya sejarah ini dimulai dengan Mio generasi pertama. Soul GT ini diperkenalkan di bumi pada tahun 2012, pada saat itu masih bernama Mio Soul GT, karena menggunakan basis yang sama dengan Mio Soul dan Mio generasi kedua. Namun, mesinnya sudah di-bore up sedikit menjadi 125 cc untuk melawan Vario yang saat itu berjaya. Kemudian berganti model dengan model yang ini di tahun 2015. Terlihat perbedaan yang tidak terlalu kentara dengan model sebelumnya. Mungkin desainernya takut salah desain. Desain depan dari Soul GT 125 ini bentuknya itu ala kaku-kaku gitu, seperti mobil kebanyakan Amerika, kayak di Chevrolet Camaro yang terbaru. Dan ini seperti mobil di Bumblebee di film Transformer. Dan kita bisa lihat sennya ini sennya itu ada di winglet sini, di samping kanan kiri sayap sini. Ini mengingatkan pada desain NMAX dan Aerox. Lalu sini lampu depannya sudah menggunakan LED, dan LED-nya ini LED bohlam. Kanan kirinya, tapi lampu senjanya dia masih menggunakan bohlam warna kuning, dan desainnya juga masih warna kuning. Warnanya ini menggunakan warna matte ala motor-motor kekinian, matte dop. Mari kita lihat di bagian ban depannya. Di sini velgnya ini ring 14 dan memiliki bentuk yang sama dengan Mio M3 dan Mio S. Ya, memang itu satu basis, jadi mereka mengambil kepunyaan velg yang sama. Lalu, bannya ini berukuran 80/80 ring 14, namun profilnya ini terlihat sangat tipis dan belum tubeless, jadi rawan bocor sehingga menjadi langganan tukang tambal ban. Lalu kita bisa lihat suspensi depannya ini menggunakan telescopic fork biasa, sehingga tidak ada yang spesial dari suspensi depannya ini, namun kami merasakan lumayan empuk bantingannya. Kita pindah ke bagian sampingnya. Ukuran dimensinya sangat pendek sehingga lincah dibawa kemana-mana. Minim sedikit setir aneh sehingga elegan dan membedakannya dengan motor-motor murahan lainnya. Emboss chrome logo Soul GT membuatnya elegan karena timbul logo Soul GT di bagian sampingnya. Joknya terlihat flat tanpa bentuk kontur.
sehingga dapat memunculkan modus-modus bagi pria-pria untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Di bagian decknya tidak selega Mio M3, karena bisa dilihat di sini, di bagian decknya sangat kecil sehingga tidak bisa membawa 2 galon sekaligus. Kemudian mari kita lihat dapur pacunya. Dapur pacunya ini dibekali dengan mesin 125 cc SOHC 4 tak berpendingin udara 1 silinder dan injeksi. Tenaganya hampir 9,3 horsepower dan torsinya hanya 9,6 Nm di RPM 5500. Ya sewajarnya motor 125 cc tenaganya seperti itu karena memang peruntukannya hanya untuk di dalam kota saja. Apabila dibawa keluar kota, mungkin tenaganya underpower. Kemudian transmisinya itu CVT dengan belt atau sabuk. Lalu tangkinya bensin ini berkapasitas 4,2 liter saja. Dan suspensi belakangnya unit swing shock tunggal yang bentuknya sepertinya kecil sekali. Lalu ban belakangnya ini berukuran 100/70 ring 14 dengan ban yang belum tubles pula sehingga rawan bocor. Lalu di belakangnya sini pula ada rem tromol. Pengereman rem tromol ini memang sewajarnya di motor-motor seharga seperti ini karena memang jarang sekali motor di pangsa pasar seperti ini memiliki rem cakram di bagian belakangnya. Kemudian kita beralih ke bagian belakangnya. Di bagian belakang terdapat desain yang biasa-biasa saja. Jika kita lihat dan kita perhatikan, di bagian desain Soul GT ini seperti bokong jangkrik. Jika Vespa menggunakan desain bokong tawon, di Soul GT terdapat bokong jangkrik. Dan di bagian lampu dan sennya masih menggunakan bohlam biasa, di mana Anda dapat menemui ini di pasaran-pasaran bengkel terdekat di rumah Anda. Dan kita beralih ke bagian behelnya. Di sini terdapat behel yang tidak menyatu. Dan jika Anda tidak terbiasa dengan behel ini, Anda diharuskan untuk memegang orang di depan Anda. Dan jika orang di depan Anda adalah laki-laki, Anda terpaksa harus memeluknya. Dan ini akan menimbulkan fitnah di sekitar lingkungan yang Anda lewati. Kemudian mari kita melihat ke instrumen clusternya. Speedometernya ini desainnya lumayan sporty, namun kuno karena odometernya masih analog biasa, sehingga ini seperti terlihat seperti motor jadul. Lalu jarumnya masih belum beriluminasi sehingga apabila Anda riding malam-malam Anda tidak bisa melihat kecepatan yang Anda tempuh. Lalu di sininya ada eco indikator kalau Anda ingin nyetir hemat dan menghemat bensin Anda karena duit Anda sedang kere. Lalu switch lampunya di samping ini seperti Mio generasi pertama yang apabila Anda pakai sudah lama ini akan berubah menjadi putih dan tidak hitam lagi. Kemudian kita beralih ke bagian joknya. Di bagian jok atau bagasi tidak terlalu besar. Tidak seperti lawan-lawannya seperti Vario, Xeon, dan Frigo. Bisa kita lihat di sini di bagian jok tidak terlalu besar dan tidak dapat memuat helm. Sedangkan lawan-lawannya seperti Xeon, Frigo, Vario, dan kawan-kawan lainnya dapat memuat helm. Dalam Soul GT tidak dapat memuat helm, sehingga jika Anda yang mempunyai pacar, Anda tidak bisa memuat helm tambahan di dalam jok Anda. Kemudian mari kita test drive motor ini. Soul GT mempunyai bantingan yang lumayan lembut, namun tidak selembut Beat. Dimana jika kita menggunakan Beat itu serasa seperti tidur di spring bed, namun jika Anda mengendarai Soul GT itu seperti tidur di aspal. Soul GT mempunyai handling yang lincah dan ringan, tidak seperti lawan-lawannya, dan dia mempunyai posisi setir yang lumayan enak dibandingkan lawan-lawannya seperti Vario, Frigo, dan lain-lain. Dan Soul GT ini mempunyai akselerasi yang payah. Jika Anda yang suka ngebut-ngebutan di jalan dan suka trek-trekan di jalan, ini tidak cocok untuk Anda. Untuk mencapai kilometer 100, itu menggunakan effort yang lumayan. Dimana jika Anda menggunakan Soul GT ini untuk trek-trekan, dan Anda berharap akan mendapatkan angka 100, itu lumayan payah seperti Anda mendapatkan doi. Dan jika Anda menggunakan Soul GT ini di area perkampungan, Anda akan merusak motor ini dengan cepat, di mana motor ini sangat mentok jika ada polisi tidur. Tidak seperti saudaranya Mio M3, di mana dia tidak mentok saat ada polisi tidur, walaupun isi dengan bobot yang lumayan besar. Overall, motor ini memang sudah seharusnya ganti model.
karena dari fiturnya, kelengkapannya, dan bentuknya pun sudah mulai ketinggalan zaman. Namun, apakah kami merekomendasikan motor ini? Atau apakah motor ini bisa bersaing dengan lawan-lawannya yang sudah canggih dan modern? Jawabannya, tidak. Dengan menambah sedikit lagi, Anda bisa mendapatkan saudara kandungnya yang lebih modern dan canggih, yaitu Vigo. Apabila untuk Vigo, kami yakin motor ini bisa untuk melawan rivalnya. Tapi kalau motor ini kalah jauh. Jadi, untuk siapakah motor ini dijual? Sepertinya motor ini dijual untuk sebagai motor tempur karena mengingat basis mesinnya menggunakan kepunyaan Mio M3 yang partsnya berlimpah dan durabilitasnya yang lumayan, dan mungkin karena bentuknya juga yang unik di bagian depannya. Sekian reviewnya dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tech Auto. Terima kasih telah menonton.